Pada episode kali ini dibuka dengan Kaido yang tahu soal kemampuan sulong milik suku Ming untuk melawan Kaido. Namun, sebelum para suku Ming berubah ke mode sulong, Jack yang merupakan salah satu kepala divisi Beast Pirates muncul ke arena pertempuran. Dia datang membawa belasan anak buah plus satu anggota Numbers yang bernama Nangi. Kemunculan Jack ternyata sudah dinanti oleh Inuarashi, Nekomamushi dan Raizu. Secara tak langsung, mereka punya sejarah buruk saat berhadapan dengan Jack. Mundur sedikit ke Ark Zou, saat itu diceritakan bahwa Jack sempat memorak-porandakan pedesaan di Pulau Zou karena mencari sosok samurai yang disebut-sebut ada di sana. Samurai yang dicari Jack adalah Raizu. Suku Ming menyembunyikannya di satu tempat dan mengatakan pada Jack bahwa mereka tak tahu menahu soal Raizu. Jack yang saat itu marah besar akhirnya memasuk Inuarashi dan Nekomamushi di pusat desa. Ia kemudian menghancurkan desa dan menyebarkan racun untuk membunuh warga Zou. Usaha Jack itu ternyata gagal karena Nekomamushi dan Inuarashi selamat. Keberadaan Raizu pun baru dibongkar setelah rombongan Luffy beserta Kinemon, Momonosuke, dan Kanjuro tiba di Zou. Kehadiran Nekomamushi dan Inuarashi di Wano pun membuat Jack kaget karena dia mengira keduanya telah mati di Zou. Nekomamushi dan Inuarashi pun membongkar perbuatan keji Jack. Sementara itu, Raizu berjanji akan membalas atas apa yang telah dilakukan Jack terhadap kedua temannya itu saat di Zou. Belum sempat Inuarashi, Nekomamushi dan Raizu menyerang Jack, dua guardian anak buah Nekomamushi serta tiga masketirs anak buah Inuarashi langsung berubah ke mode sulong dan meminta atasannya untuk fokus pada Kaido dan menyerahkan Jack pada mereka. Jack yang juga sudah tahu soal mode sulong milik suku Ming meminta anak buahnya untuk tidak gentar karena kemampuan itu tak akan bertahan lama. Seluruh prajurit suku Ming berubah bentuk dan pertarungan di puncak tertinggi Onigashima pun dimulai. Gemuruh pertempuran di puncak Onigashima menarik perhatian orang-orang yang ada di dalam tengkorak Onigashima tersebut, mulai dari Charlotte Linlin, King, hingga Queen. King yang sedang berdebat dengan Queen kaget saat melihat Shinobu berusaha untuk melepaskan borgol yang mengikat Momonosuke. King mengatakan bahwa yang dilakukan Shinobu adalah kesalahan besar. Ia langsung mencengkeram kepala serta melempar Shinobu ke bawah panggung. Namun, saat King masih melihat ke arah Shinobu, rantai yang mengikat Momonosuke mendadak lepas dan tubuhnya melayang di udara. King yang menyadari keanehan tersebut langsung melakukan serangan. Serangan itu tiba-tiba ditangkis oleh bayangan yang muncul di udara. Ternyata, borgol Momonosuke dilepaskan oleh Sanji yang sudah menggunakan kostum Stealth Black dan mengaktifkan mode menghilangnya. Ini adalah kemunculan kembali Sanji yang terakhir kali tampak pada episode-episode sebelumnya. Sejak saat itu, sosok Sanji menghilang dari peredaran. Kemunculan Sanji dengan kostum Stealth Black saat menyelamatkan Momonosuke mungkin ada hubungannya dengan aktivitasnya mencari para wanita bawahan Black Maria. Kemungkinan besar, saat melakukan pencarian tersebut Sanji melihat bahwa Momonosuke sedang dalam kondisi terdesak dan memutuskan untuk melepaskan borgol yang mengikatnya. Saat penyamarannya terbongkar oleh serangan King, Sanji langsung melempar tubuh Momo ke arah Shinobu dan memintanya untuk langsung kabur. Di saat itu pula, Sanji memuji Momonosuke yang dengan lantang memperkenalkan diri sebagai pria yang nanti akan memimpin negeri Wano. King yang sudah mengaktifkan kemampuan buah iblis Ryu-Ryu model Pteranodon, langsung mengarahkan paruhnya ke tubuh Sanji dan membuatnya khawatir tubuhnya akan berlubang akibat serangan itu. Namun, ucapan itu diralat oleh King yang mengatakan bahwa tubuh Sanji justru akan terbelah dua akibat serangan itu. Keduanya pun menghantam salah satu bangunan yang ada di dekat panggung utama. Adegan pun pindah ke Luffy yang khawatir dengan kondisi Sanji. Dia meminta Yamato yang sedang sibuk menghadapi ulti untuk menjaga Momonosuke bersama Shinobi. Yamato sempat ragu untuk memenuhi permintaan Luffy dan mempertanyakan apakah tak masalah dia melindungi Momo. Namun, tiba-tiba Yamato menilai hal tersebut tidak seharusnya jadi masalah karena Momo adalah anaknya sendiri. Pernyataan Yamato tersebut kembali memperlihatkan keteguhan hatinya untuk benar-benar menjadi seorang Kozuki Oden. Momonosuke pada dasarnya adalah anak kandung Oden. Luffy yang ingin segera bergabung dengan 9 Akazaya untuk melawan Kaido ternyata sudah ditunggu oleh Big Mom yang tampak sangat geram. Big Mom mengatakan Luffy sudah berkali-kali merusak kesenangan yang sedang ia lakukan, mulai dari pesta teh di Whole Cake Island, rencana pernikahan Charlotte Pudding dan Sanji, dan sekarang pesta pembentukan aliansi Big Mom Pirates dan Beast Pirates. Menggunakan Napoleon, Big Mom melancarkan serangan yang langsung melubangi bagian samping Onigashima. Luffy berhasil menghindari serangan itu,
tapi mengeluh bahwa jika Big Mom terus mengejarnya maka lawan yang harus dihadapi 9 Akazaya akan bertambah dan malah bisa mengganggu upaya mengalahkan Kaido. Serangan Big Mom pun sampai membuat para samurai Wano kaget bukan kepalang. Mereka memperlihatkan wajah tak percaya bahwa kini harus menghadapi orang lain yang kemampuannya sangat mirip dengan Kaido. Big Mom yang belum mau berhenti melakukan serangan hendak menggunakan Zeus untuk melancarkan serangan petir. Namun ternyata, Nami telah berhasil merebut kembali Zeus yang pada beberapa episode lalu sudah diambil oleh Big Mom. Nami pun memarahi sekaligus meminta Zeus untuk memilih antara dia atau Big Mom. Zeus pun tampak tak punya pilihan lain karena dia tak bisa melawan Big Mom. Big Mom berhasil mengambil alih Zeus, dan langsung mengambil ancang-ancang untuk melakukan serangan. Zeus menangis dan meminta maaf ke Nami. Nami hanya bisa kesal mengatakan bahwa hubungan keduanya telah berakhir. Belum sempat Big Mom melancarkan serangan, duet Franky dan Brook tiba-tiba muncul. Sambil bernyanyi, Brook membelah Zeus sementara Franky menghantam wajah Big Mom menggunakan roda belakang Kurosai VU4 yang dia kendarai. Episode kali ini pun ditutup dengan ekspresi kaget para anggota Beast Pirates yang tak menyangka Big Mom diserang dengan cara seperti itu. Sementara itu, Franky dengan santainya mengatakan bahwa dia tak peduli apa yang baru saja dia tabrak, padahal baru saja menabrak salah satu Yonko. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan juga ke teman-teman kalian ya.